Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak rahimakumullah. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hampir semua kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dunia ini bisa dipenuhi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Yang lebih mengagumkan lagi, pengetahuan dan teknologi bisa memprediksi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Tidak hanya dalam hitungan 1 atau 2 tahun, tetapi bahkan ratusan tahun yang akan datang. Dengan kemampuan itu, manusia bisa mengantisipasi banyak hal, termasuk berbagai kemungkinan resiko yang bisa mengancam eksistensinya di masa yang akan datang. Dalam situasi ini muncul pertanyaan besar, masihkah manusia membutuhkan agama? Sebab selama ini agama mengisi tempat-tempat kosong di mana ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hadir. Rasa takut, khawatir, atau cemas adalah situasi-situasi yang memaksa manusia menghadirkan agama dalam kehidupan. Namun ketika ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berkembang pesat, rasa takut, khawatir, dan cemas bisa diatasi. Dulu misalnya, sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seperti saat ini, keamanan diri adalah persoalan serius bagi manusia. Ia tidak bisa memberikan jaminan agar keamanan diri terjaga sepanjang waktu. Karena ketidakmampuan itulah kemudian manusia menjadi merasa takut, khawatir, dan cemas. Perasaan-perasaan ini apabila tidak segera diatasi berpotensi mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Misalnya kecurigaan yang berlebihan, paranoid, bahkan di beberapa tempat akibat tekanan yang sangat tinggi menyebabkan orang memilih untuk bunuh diri. Perasaan takut, khawatir, dan cemas menjadikan hidup manusia tidak nyaman. Saat perasaan-perasaan itu muncul, manusia kemudian mencari kekuatan lain yang bisa mengatasinya. Ketemulah agama dengan pendekatan transendensinya. Manusia berdoa kepada Tuhan agar diberi keselamatan atas dirinya. Saat ini melalui pengetahuan dan teknologi, manusia bisa mengantisipasi rasa takut atas keselamatan dirinya, misalnya dengan memasang CCTV. Ia bisa mengawasi 24 jam seluruh aktivitas di sekitarnya yang bisa mengancam keselamatannya. Rasa takut, cemas, dan khawatir yang tadinya muncul setelah adanya pengetahuan dan teknologi itu menjadi hilang. Pada masyarakat modern, agama berada pada titik nadir karena terancam mengalami disfungsi. Kondisi ini diperparah dengan perilaku-perilaku beberapa kelompok agama yang cenderung memaksakan kehendak sehingga menimbulkan reaksi yang antipatik. Pesat apapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu meninggalkan celah. Tidak semua hal yang terkait dengan kehidupan manusia bisa dijelaskan oleh keduanya. Artinya selalu ada misteri yang kemudian meniscayakan manusia mencari penjelasan dan solusi di luar ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita ambil contoh misalnya kematian. Hingga saat ini kematian tetap menjadi misteri yang selalu memberikan dalam tanda kutip ancaman dan bisa kapan saja datang. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu memprediksi kapan kematian datang, apalagi menundanya. Pada masyarakat yang hanya percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, ancaman kematian bisa membuat rasa takut, cemas, dan khawatir yang bisa berujung pada tindakan-tindakan di luar nalar. Disinilah bedanya mereka yang beragama dengan yang tidak. Bagi yang tidak beragama, kematian adalah ancaman yang akan mengakhiri segala-galanya. Pandangan ini bisa mendorong seseorang berpikir hanya untuk dirinya, tidak memperdulikan lingkungan sekitar dan sesama. Perusak lingkungan atau yang hanya mementingkan diri sendiri bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak beragama atau ateis. Bahkan seseorang yang tidak beragama bisa jadi memilih kematian sebagai solusi atas persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan melalui tindakan sendiri. Bagi yang beragama, kematian dipandang secara berbeda. Ia hanya mengakhiri kehidupan di dunia, sementara kehidupan manusia akan berlanjut pada fase berikutnya. Dan fase berikutnya ini sangat ditentukan dari kualitas kehidupan di dunia. Melalui cara pandang ini, maka seseorang yang beragama tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Ia berpikir dan berbuat bagi orang lain, lingkungan sekitar, dan generasi berikutnya. Inilah yang dalam Islam disebut dengan amal solih. Semoga puasa tahun ini dengan pandemik COVID-19 menjadi ruang bagi kita untuk berefleksi tentang pentingnya agama dan peduli dengan sesama serta lingkungan sekitar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.